Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Cerita Misteri. Sebelum kita masuk ke cerita, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru di channel ini. Untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini. Ya, teman-teman sekalian, di episode kali ini kami akan membagikan sebuah cerita. Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Ajeng. Jadi di sini Ajeng ingin membagikan pengalamannya di mana waktu itu Ajeng dan teman-teman ini pernah berkunjung ke Jogja dan mereka menginap di sebuah villa yang ada di Jogja. Dan di sanalah ada beberapa kejadian-kejadian yang sampai sekarang diingat oleh Ajeng. Nah, ternyata dari semua kejadian horor yang dialami oleh Ajeng dan teman-teman ini, belakangan barulah Ajeng tahu bahwa ada sesuatu yang memang terjadinya ini bisa dikatakan disengaja. Nah, gimana cerita lengkapnya? Jadi di sekitaran tahun 2012, waktu itu Ajeng bekerja di sebuah kantor di Semarang. Pada saat pertama kali Ajeng masuk di kantor itu, jadi sudah ada beberapa orang yang kerja di sana sudah lama, sudah sekitar 3-5 tahunan. Beberapa di antaranya ada yang bernama Meta, Sofi, dan juga Lydia. Nah, teman-teman Ajeng yang ini usianya hampir sama dengan Ajeng. Kira-kira mereka lulus dari SMA itu 2 tahun di bawah Ajeng. Ada yang 1 tahun di atas Ajeng, ya hampir sama lah pokoknya dengan Ajeng. Mungkin dari sinilah mereka itu lebih cepat akrab. Apalagi di samping itu, di tempat kerjanya ini karyawannya itu nggak banyak. Jadi mereka itu menempati sebuah ruko yang terdiri dari 3 lantai. Sedangkan yang bertugas di urusan administrasi dan juga di depan komputer ini adalah Ajeng dan teman-temannya itu, yang semuanya adalah cewek-cewek. Selain itu ada beberapa OB, ada juga orang yang bertugas di sana. Sebenarnya orang ini adalah ibu-ibu yang adalah pembantu rumah tangga di rumah owner, yang biasanya ibu-ibu ini juga beberapa waktu juga dipekerjakan di sana. Nah, perusahaan ini dimiliki oleh sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini baik banget. Singkatnya, ketika Ajeng kerja di sana itu di tahun pertama, di bulan Desember, kantor ini mengadakan acara rekreasi. Sedangkan ownernya sendiri, sepasang suami istri itu akan berlibur di Jepang. Nah, sebelum berangkat ke Jepang, mereka pesan ke salah satu orang karyawan. Jadi sepasang suami istri ini ngasih beberapa dana untuk mereka liburan. Nah, budgetnya waktu itu hanya cukup untuk mereka pergi ke tempat yang nggak terlalu jauh. Jadi mereka nggak bisa untuk bepergian ke Bali karena diperlukan tiket pesawat. Nah, akhirnya mereka berpikir dana ini akhirnya digunakan untuk bepergian ke Jogja yang nggak terlalu jauh. Nah, dana itu meliputi uang transportasi, uang untuk makan, dan juga uang penginapan. Singkatnya berangkatlah 4 orang ini. Ada Ajeng, Meta, Sofi, dan juga Lydia. Nah, waktu itu memang yang bisa nyetir mobil adalah Ajeng dan juga Meta. Nah, perjalanan ini dari Semarang ke Jogja itu ditempuh sekitar 4-5 jam lah, nggak terlalu jauh. Jadi mereka berangkat sekitar jam 9 pagi, begitu sampai di Jogja mereka nggak langsung menuju ke penginapan. Nah, ada catatan tersendiri teman-teman bahwa sebelumnya untuk penginapan ini yang mencarikan adalah salah satu pegawai dari ownernya itu. Yang kami sebutkan tadi, seorang ibu-ibu yang biasanya bekerja di rumah sepasang suami istri ini. Jadi ibu inilah yang mencarikan penginapan mereka. Nah, kabar terakhir dari ibu-ibu ini bahwa penginapan mereka ini dipilihkan di daerah dekat sekali dengan Malioboro. Namanya kita sebut saja penginapan Kamboja.
Nah, inilah informasi yang mereka kantongi. Jadi ketika mereka sampai di Jogja, mereka nggak langsung menuju ke penginapan, mereka jalan-jalan lebih dulu. Sampai sekitar sore hari, setelah mereka ini makan, barulah mereka menuju ke penginapan. Mulailah dicari nama penginapan Kamboja ini. Nah, ternyata begitu sampai di sana, ternyata penginapan Kamboja ini adalah sebuah losmen. Dan begitu dikonfirmasi, nama mereka ini nggak ada di sana. Jadi mereka bukan tamu dan mereka belum mendaftar. Nah, muncullah sebuah pertanyaan, akhirnya mereka mencoba menghubungi salah satu pegawai dari sepasang suami istri ini. Dia telepon, namanya Bu Mary. Jadi yang waktu itu mempertanyakan adalah Ajeng.